warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Delgani dari kelas 10 ADP 4. Di sini saya akan mempresentasikan menganalisis keseimbangan lingkungan. Pengertian keseimbangan. Kata seimbang berarti keadaan seimbang, sedangkan lingkungan bisa diartikan sebagai keadaan alam sekitar yang ada di langit dan bumi. Keseimbangan alam merupakan keadaan lingkungan kehidupan manusia yang berada dalam kondisi atau keadaan seimbang dilansir dari situs Merriam-Webster. Keseimbangan alam atau balance of nature dapat diartikan sebagai bentuk keseimbangan antara kehidupan biotik dengan lingkungan. Keseimbangan lingkungan bentuk perlu dijaga demi kelestarian makhluk hidup. Keseimbangan lingkungan dapat tercapai jika manusia bisa memanfaatkan alam secara tidak berlebihan dan sesuai kebutuhan. Mengenal keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan atau sering disebut juga dengan keseimbangan ekologi adalah hubungan kompleks antara organisme hidup dan kondisi lingkungan yang menjadi tempat tinggalnya. Di alam, konflik dapat muncul ketika spesies makhluk hidup merabat sumber daya alam yang dikonsumsi. Pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan dan alam tentu penting untuk dijaga agar makhluk hidup yang tinggal di dalamnya tidak rusak dan punah. Sebab lingkungan atau alam sekitar merupakan tempat tinggal yang menjadi sumber kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Apabila keseimbangan alam rusak, sumber daya punah, hal ini akan memengaruhi kehidupan makhluk hidup dan ekosistem tempat tinggal. Agar rusaknya keseimbangan alam dan punahnya sumber daya alam tidak terjadi, manusia harus mau berperan besar dalam merawat dan melestarikannya. Cara menjaga keseimbangan lingkungan. Seperti yang sudah disebutkan bahwa manusia berkontribusi besar terhadap kondisi keseimbangan lingkungan. Dalam hal ini, berbagai macam aktivitas manusia mulai dari aktivitas industri hingga konsumsi makanan sehari-hari dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang mengganggu ekosistem. Maka dari itu penting bagi manusia untuk selalu menjaga keseimbangan lingkungan. Mengelola sumber daya alam. Cara pertama yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan yaitu dengan mengelola sumber daya alam dengan baik dan bijak. Mengontrol populasi. Perlu diketahui bahwa tingkat kelahiran penduduk yang semakin besar dapat memberi pengaruh pada kondisi lingkungan dan keseimbangan alam. Maka dari itu, cara menjaga keseimbangan lingkungan salah satunya bisa dilakukan dengan mengontrol populasi. Semakin banyak penduduk yang tinggal di bumi, maka akan semakin banyak pembangunan dan aktivitas lain, sehingga semakin besar risiko kerusakan lingkungan yang bisa ditimbulkan. Dengan cara menekan tingkat populasi, maka cara ini dapat mengurangi tekanan dan beban yang ditanggung oleh ekosistem. Melindungi ekosistem air. Cara melindungi keseimbangan lingkungan berikutnya ialah menjaga ekosistem air. Seperti diketahui, berbagai macam aktivitas manusia dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, termasuk pencemaran laut. Ekosistem laut yang tercemar tentu akan mempengaruhi populasi hewan dan lingkungan hewan laut di bawah laut. Selanjutnya di sini saya akan merumuskan. Mempresentasikan
yang berjudul merumuskan upaya dalam menjaga keseimbangan lingkungan kerja. 1. Bercocok tanam dengan bija. Bercocok tanam dengan bija dapat meningkatkan hasil panen untuk memberantas hama tanaman. Kita dapat menggunakan musuh alami sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan pestisida yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya. Kita juga dapat merotasi tanaman sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem. 2. Menggunakan produk dalam negeri. Menggunakan produk dalam negeri dapat mengurangi jumlah barang-barang impor yang mungkin saja mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat merusak lingkungan. Selain itu, menggunakan produk dalam negeri juga dapat meningkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. 3. Menjaga flora dan fauna langka. Dengan menjaga kelestarian hutan dan tidak melakukan pemburuan liar, kita sudah turut menjaga flora dan fauna langka. Dengan begitu, keseimbangan ekosistem tetap terjaga. 4. Menjaga kelestarian hutan. Hutan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan karena menjadi paru-paru dunia yang dapat menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Daerah resapan air terbesar sehingga dapat mencegah banjir bandang, erosi, dan tanah longsor, serta tempat tinggal aneka flora dan fauna. 5. Melakukan AMDAL. Sebelum membangun sesuatu seperti gedung atau jalan, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus melakukan AMDAL, analisis mengenal dampak lingkungan. Hal ini dilakukan agar pembangunan tersebut tidak merusak kelestarian lingkungan hidup dan mencari solusi atas konsekuensi yang dihadapi. 6. Reboisasi. Kondisi hutan saat ini memang sudah sangat memprihatinkan akibat banyaknya penebangan pohon secara liar dan praktik ilegal logging. Dengan kondisi yang seperti ini, hutan tidak mampu bagi meresap air sehingga terjadi banjir bandang, erosi, dan tanah longsor. Karena itu kita harus melakukan reboisasi untuk tetap menjaga kelestarian. Sekian prestasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.